Teman-teman, minggu ini Inter Miami kayak lagi syuting sinetron premium, plot twistnya padat banget. Di satu sisi, euforia masih anget karena Rodrigo De Paul, si El Motorcito, resmi mendarat di Miami. Gelandang tangguh sekaligus ajudan setia Messi ini datang bawa semangat juang, niat angkat trofi, dan siap ngebut bareng Busquets di lini tengah. Fans langsung heboh karena transfer ini bukan cuma spektakuler, tapi juga mecahin rekor pembelian termahal dalam sejarah klub. Gila gak tuh? Tapi di sisi lain, suasana euforia itu langsung disambar petir. Messi, ikon, kapten, dan nyawa dari Inter Miami tiba-tiba kena skorsing dari MLS. Penyebabnya, Doi nggak hadir di laga All-Star. Padahal yang mutusin buat absen itu pihak klub. Tapi tetap aja Messi dan Jordi Alba kena sanksi. Dan parahnya lagi, Messi ngambek berat. Kabar burung bertebaran bilang kalau skorsing ini bisa jadi titik belok soal masa depan Messi bareng Inter Miami. Jadi kebayang gak lo? Di hari yang sama De Paul datang bawa harapan baru, Messi justru dilingkupi awan hitam penuh tanda tanya. Dua cerita, satu panggung. Bintang baru bersinar tapi sang raja justru mulai ragu. Bakal lanjut di kerajaan yang dia bangun sendiri atau ninggalin semua demi cari langit yang lebih damai. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pecah juga. Inter Miami resmi ngenalin Rodrigo De Paul, si gelandang tempur timnas Argentina yang sering dijuluki ajudan pribadi Lionel Messi. Kedatangannya bukan cuma bikin heboh karena statusnya sebagai juara dunia, tapi juga karena Doi langsung pecahin rekor transfer paling mahal sepanjang sejarah klub. Pengumuman kehadiran De Paul ini nggak asal lempar berita doang, Inter Miami bikin semuanya terasa dramatis dan penuh kode ala film aksi. Di akun X resmi mereka, postingan perdana muncul hari ini Sabtu dini hari WIB. Cuma berupa video pendek, tapi maknanya dalam. Ada tombol starter mobil dengan inisial RDP, ya lo tau lah, singkatan nama si bintang baru. Captionnya, singkat, padat, nendang, mesin sudah menyala. 4 jam berselang makin jelas. Muncullah video yang memperlihatkan De Paul jalan tegap, buka pintu mobil, duduk di balik kemudi, lalu starter mesin. Suasana makin panas. Tulisannya cuma 3 kata, tapi cukup bikin merinding. Ready, set, go. Dan akhirnya, sekitar pukul 8,26 WIB, Inter Miami nyetel gongnya. Di postingan ketiga sekaligus penutup, mereka resmi ngumumin kalau De Paul udah jadi bagian dari keluarga. Dalam narasi yang penuh semangat, klub nyebut bahwa satu lagi juara dunia mendarat di Miami, dan mereka nyambut dia dengan hangat. Selamat datang Rodri. Melalui situs resminya, Inter Miami ngasih info detail. De Paul datang dari Atletico Madrid dengan status pinjaman selama semusim buat MLS 2025. Tapi tenang aja, mereka punya opsi buat nebus Doi secara permanen. Kalau itu terjadi, kontraknya bakal lanjut sampai tahun 2029. Klub juga nggak pelit pujian. Mereka nyebut kalau De Paul yang punya gelar juara Piala Dunia dan 2 kali angkat trofi Copa America adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Dijuluki El Motorcito alias mesin kecil, De Paul dikenal karena tenaganya yang kayak nggak habis-habis. Sosok pejuang di lini tengah yang bisa jadi inspirasi dan penyeimbang buat tim. Klub pun ngumumin kalau dia bakal langsung gabung latihan setelah semua urusan visa dan dokumen transfer kelar. Soal duit, ini dia yang bikin geger. Kalau Inter Miami akhirnya nebus De Paul secara permanen, mereka harus rogoh kocek sampai 15 juta euro alias sekitar 288,1 miliar rupiah. Gokil, ini jelas jadi transfer termahal dalam sejarah klub. Sebelumnya, rekor itu dipegang Rodolfo Pizarro yang ditebus dari Monterrey senilai 10,9 juta euro tahun 2019. Kalau dibanding pemain MLS lain, nilai transfer De Paul cuma kalah dari 2 nama, Emmanuel Latelat, Atlanta United 21,2 juta euro, dan Kevin Denke, FC Cincinnati 15,3 juta euro. Artinya, De Paul jadi salah satu pembelian paling elit di Liga Amerika. Kehadirannya di Inter Miami bukan cuma soal reuni sama Messi dan Busquets, tapi juga misi besar. De Paul datang dengan tekad buat bersaing, ngejar gelar, dan nulis babak baru dalam sejarah klub. Doi bukan cuma mau numpang lewat, dia datang buat ninggalin jejak.
Dari catatannya bareng Atletico Madrid, De Paul udah buktiin kualitasnya. Total 14 gol dan 26 assist dari 187 laga lintas kompetisi. Sejak 2021 jelas nunjukin kalau dia bukan gelandang biasa. Di Inter Miami, kemungkinan besar dia bakal jadi tandem kuat bareng Sergio Busquets di lini tengah. Dua otak permainan, dua mesin yang siap ngegas terus sampai akhir musim. Di tengah euforia kedatangan Rodrigo De Paul ke Inter Miami, muncul kabar panas yang langsung bikin suhu ruang ganti naik drastis. Lionel Messi, sang kapten sekaligus ikon hidup klub, lagi-lagi jadi sorotan, tapi kali ini bukan karena gol indah atau assist ajaibnya. Messi resmi dijatuhi hukuman skorsing 1 pertandingan oleh Major League Soccer gara-gara absen di laga eksibisi prestisius antara MLS All-Star versus Liga MX All-Star tanggal 24 Juli kemarin. Ya, lo nggak salah baca bro, Messi dihukum karena kabur dari laga show off yang biasanya jadi pesta besar sepak bola Amerika Utara. Padahal laga itu selalu jadi ajang unjuk gigi para bintang MLS, tapi Messi dan sahabat karibnya, Jordi Alba, memilih buat nggak tampil. Keputusan ini bikin otoritas liga gercep ngeluarin sanksi. Dan boom, kedua pemain langsung dilarang main di laga penting lawan FC Cincinnati besok pagi teman-teman. Reaksi Messi? Katanya sih kesal banget. Bahkan saking jengkelnya, mulai muncul bisik-bisik soal kemungkinan doi cabut dari Inter Miami. Masa depannya jadi teka-teki besar. Jorge Mas, co-owner Inter Miami, secara tersirat ngasih sinyal kalau hukuman ini bisa memengaruhi keputusan Messi untuk lanjut bareng klub. Mas ngerasa kalau sikap keras kepala liga bisa bikin Messi mulai mikir ulang. Ini liga beneran support pemain bintangnya atau enggak sih? Bahkan, Mas ngaku bahwa rasa kecewa Messi udah sampai ke level emosional. Doi kelihatan banget murung dan bete berat, apalagi setelah semua kontribusi besar yang udah dia kasih buat popularitas MLS. Gak cuma Messi, Alba juga sama-sama kena getahnya. Padahal keputusan buat absen di laga All-Star itu menurut Mas bukan keputusan personal para pemain, tapi keputusan dari manajemen klub sendiri. Jadi bukan karena Messi dan Alba males atau ogah-ogahan, tapi emang dikondisikan buat jaga kebugaran tim utama. Mas juga pasang badan buat dua bintangnya. Dia pengen semua pihak tahu kalau Messi dan Alba cuma ngejalanin apa yang udah disepakati bareng klub. Tapi tetap aja, MLS seolah nggak mau kompromi. Liga bersikuku pada aturan, sekeras apapun nama pemain yang dilibatkan. Ini bikin situasinya makin panas. Bahkan kejadian ini ngebangkitin kenangan soal kasus Zlatan Ibrahimovic di tahun 2018, yang waktu itu juga dihukum gara-gara absen di laga All-Star. Jadi, bisa dibilang MLS konsisten banget soal hal beginian, gak peduli lu siapa. Sementara itu, kontrak Messi bakal habis 31 Desember nanti, teman-teman, dan rumor langsung beterbangan. Klub kaya raya Arab Saudi Al Hilal udah pasang radar buat boyong Messi kalau nggak ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Meski Messi dan keluarganya dikabarkan masih betah di Miami, cuaca cocok, vibe santai, dan hidup nyaman, insiden skorsing ini jelas bisa ngerusak mood dan membuka celah buat perubahan besar. Yang bikin situasinya makin sensitif, Inter Miami lagi-lagi ada di jalur 3 besar kompetisi. Mereka masih bersaing buat juara MLS, MLS Cup Playoffs, dan Leagues Cup. Artinya, Messi punya kesempatan emas buat nutup karir di Amerika dengan ending epic. Satu-satunya gelar yang belum dia cicipin di sana cuma MLS Cup Playoffs. Dan ini bisa jadi saatnya. Tapi, kalau keputusan Liga bikin dia ngerasa nggak dihargai, bukan nggak mungkin Messi bakal angkat kaki. Mungkin aja dia pengen tutup lembaran ini dengan sapu bersih gelar, lalu pamit manis sambil nyisain luka kecil di hati fans Miami. Apakah Messi bakal lanjut dan berjuang sampai titik darah penghabisan? Atau justru nyari petualangan baru di tempat lain? Jawabannya masih di awan. Yang jelas drama belum selesai dan mata dunia sekarang lagi tertuju ke Miami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.